Terima kasih banyak udah sharing tadi perwakilan dari keseluruhan kelas ini. Saya senang banget mendengarnya bahwa Lebaran teman-teman mudah-mudahan semuanya diisi dengan sesuatu yang menyenangkan, kemudian penuh dengan haru juga, kemudian juga bisa bikin recharge energi teman-teman, khususnya untuk memulai hari teman-teman dengan jauh lebih baik ya. Oke, ini objektif kita teman-teman untuk pertemuan ketujuh ini sebelum UTS. Jadi ada 3 objektif yang saya harapkan ini bisa dicapai oleh teman-teman semuanya. Yang pertama adalah teman-teman paham kalau stres itu nggak selamanya buruk. Itu satu. Karena kan kita dikit-dikit ngomongnya, duh gue stres banget nih, duh gue gara-gara dia gue jadi stres deh, wah gara-gara tugas ini gue jadi stres deh gitu kan. Nah, saya berharap teman-teman jadi punya perspektif baru dalam memandang apa itu stres. Terus yang kedua adalah pada dasarnya hidup kita itu gak akan selalu mulus, dan selama teman-teman hidup tuh pasti teman-teman akan selalu bertemu dengan yang namanya tantangan. Kalau bahasa lainnya adalah ujian. Nah, pertanyaan berikutnya adalah konteks etika dan profesi atau konteks sebagai seorang profesional, teman-teman tuh dituntut harus punya yang namanya kemampuan bisa meregulasi emosi teman-teman. Gitu. Jadi itu akan menjadi objektif yang kedua. Terus yang ketiga adalah ini adalah sebagai gambaran aja bahwa ketika teman-teman sedang dalam kondisi tertekan, kondisi penuh drama, kondisi lain sebagainya, ada satu perilaku yang perlu teman-teman punya, yaitu namanya self-compassion. Self-compassion itu adalah perilaku di mana teman-teman mencoba untuk bersikap welas asih dengan diri sendiri. Welas asih itu adalah sikap penuh dengan kasih sayang. Most of the time, pada saat kita sedang stres gitu ya, biasanya kita akan selalu mudah untuk mengkritisi diri, kemudian mudah untuk nge-push diri sampai kita pernah kan teman-teman ngerjain tugas sampai begadang semalaman, terus besok pagi teman-teman pusing kepalanya. Nah, itu adalah perilaku yang tidak self-compassion sebenarnya. So, I hope you understand kalau stres itu bukan sesuatu yang buruk, dan pada saat sedang dalam kondisi stres yang cukup intens gitu ya, teman-teman bisa menerapkan batasan-batasan diri yang sehat. Itu objektif kita hari ini. Karena nggak mungkin ada ceritanya seorang profesional muda atau seorang profesional pekerja profesional atau profesional worker gitu ya, kalau dikasih kerjaan banyak terus atau kerjaan yang di luar comfort zone-nya dia, terus dia tiba-tiba ngeluh ke kliennya, terus dia tiba-tiba ngeluh ke bosnya, bisa dibayangkan kan sama teman-teman, mau nggak sih dia dikasih kepercayaan yang lain kalau dikit-dikit dikasih kerjaan aja bawaannya penuh dengan excuse gitu. So, it means gitu ya, ngomongin stres itu ngomongin keterampilan, dan itu nggak diajarin di sekolah realitanya. Jadi pas saya bikin materi ini, saya sempat mikir juga teman-teman, what if kalau zaman saya dapat materi kayak gini, so I don't need to be in a rush, saya nggak harus kesulitan ngerjain skripsi sampai saya gila sendiri mungkin gitu ya. Sebenarnya nggak sampai gitu sih, saya ngerjain skripsi aman-aman aja teman-teman. Atau mungkin saya nggak harus ngelihat teman-teman saya se-stressful itu dengan skripsi dan tugas-tugas lainnya gitu, karena emang ini nggak diajarin dimanapun. So I need you pay attention with this topic, karena ini sesuatu yang sifatnya valuable, dan ini akan bermanfaat untuk kehidupan profesionalisme kamu. Gitu ya. Oke. Nah, tapi saya akan mulai ini tidak langsung ujuk-ujuk ke tentang apa itu stres, kemudian apa itu emotional regulation. Saya bakalan coba recalling dulu topik yang kita sempat asinkronus kita lakukan di sebelum Lebaran, yaitu ngomongin tentang motivasi. Biar teman-teman punya perspektif juga, oh ini loh sebenarnya maksud motivasi itu gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa ada gambaran dan keterkaitan antara motivasi dengan stres, karena itu saling menyambung gitu. Terus nanti yang kedua, teman-teman akan mendapatkan gambaran tentang short lecture yang seperti saya sampaikan, yaitu tentang stress dan emotional regulation. Lalu yang di akhir akan ditutup dengan announcement weekly assignment seperti biasa, dan juga nanti midterm exam apa yang harus teman-teman lakukan. Oke, kita mulai dari yang pertama, talking about motivation. Satu pertanyaan penting yang harus kita miliki adalah, why is it important to understand motivation? Oh begitu. Kenapa?
mata kuliah etika dan profesi itu harus menyisipkan tentang apa itu motivasi. Kalau teman-teman setelah lulus kuliah, whatever the pathway that you will take, mau itu kerja, mau itu kuliah lagi, mau itu apapun itu gitu ya. Biasanya kan kalau pilihan profesional tuh kalau nggak kuliah lagi, kamu kerja kan. Nikah nggak disebut pilihan profesional ya. Itu pilihan agama gitu. Betul. Tapi kalau kita ngomongin pilihan profesional kan sebenarnya cuma 2 pathway. Satu lagi mungkin berbisnis. But secara formal, yang pilihan pertama dan kedua itu membutuhkan the strong reason why you want to do this, Orang gila. why you want to apply this. Jadi kalau kamu kerja gitu ya, kamu pasti akan pernah atau pasti akan ditanya permintaannya tuh kalau nggak CV, cover letter, motivation letter. Terus isinya tuh di dalamnya apa sih sebenarnya? Ya alasan kenapa kamu harus dipilih, ya alasan juga kenapa kamu harus kamu ngelamar ke posisi itu di perusahaan itu. Itu motivation letter. Saya nggak tahu ya waktu kalian pas daftar beasiswa KIP apakah ada motivation letter atau tidak gitu ya. Nanti kalian bisa klarifikasi di kolom chat. Kalau ada sampaikan, kalau nggak ada juga sampaikan juga nggak ada gitu. Ya itu akan membantu kalian sebenarnya. Motivation letter itu akan bukan membantu kalian. Motivation letter itu akan membantu kita khususnya para recruiters untuk mengetahui kandidat yang serius sama yang nggak serius. So kebayangan sama kamu semua gitu ya, kalau misalnya kamu nggak tahu the reason to move, the reason to do something, berarti kamu nggak punya self-aware dan kamu nggak punya pendirian. So it's very important to understand the motivation sebenarnya. Biar saya bisa ngebedain mana Nita, mana Nur Fitriani. Dari 60 sekian orang di kelas ini, motivasinya bisa jadi beragam. Ada orang yang motivasinya cuma sekedar ikutan kelas ini karena ingin dapat nilai A, ada orang yang juga punya motivasi kelas ini karena ngerasa suka dengan materinya. Itu bisa jadi berbeda. Dan saya punya subjektivitas dalam memilih mana orang yang bisa saya bawa dalam artian, kalau misalnya kerja ke perusahaan saya, mana orang yang saya pikir dia tidak bisa dilanjutkan. So it's very important to understand motivation. Terus berikutnya adalah pas kamu di interview, percaya deh, semua pertanyaan interview dengan HR itu selalu bertanya tentang motivasinya kamu. Motivasi apa sih? Motivasi internal. Nggak ada pertanyaan HR di awal itu nanya ke kamu kayak gini, kamu pengen gaji berapa? Itu tuh pasti di akhir. So you can imagine, kalau kamu nggak tahu motivasi kamu apa, motivasi itu kan sebenarnya the reason why do you want to do something kan? Orang nggak akan percaya juga sama kamu. People won't believe you at all, teman-teman. Kalau kamu nggak tahu motivasi kamu apa. So remember, ngomongin motivasi, itu implikasinya berhubungan dengan profesionalisme kamu. Gitu ya. Berikutnya, di tugas itu sebenarnya kan saya nanya ke kalian ya, yang mana sih yang lebih baik, intrinsik atau ekstrinsik gitu ya. Terus ada beberapa jawabannya, mostly sebenarnya jawaban di kelas ini adalah intrinsik, dan which is itu betul sesuai dengan validasi yang riset yang pernah saya baca, pernah saya lakukan juga adalah ketika seseorang punya intrinsic motivation, dia akan ngelakuin sesuatu tuh dengan lebih ikhlas. Tapi juga ada jawaban yang menarik dari teman kamu. Dia bilang kayak gini, tapi bisa jadi butuh dikombinasikan. Karena gak mungkin orang ngelakuin sesuatu tanpa ada motif ekstrinsik. Kamu nyari kerja gak mungkin kan kalau nggak butuh duit. Kalau kamu lihat Abraham Maslow teori, yang paling dasar adalah kamu butuh yang namanya makan. Yang berarti adalah proporsinya based on context. Jadi kalau ngomongin motivasi, apakah kita ngomongin mana yang harus lebih besar atau lebih kecil, itu bukan jawabannya. Kita ngomongin konteks. Kalau kamu kerja, ya otomatis kamu butuh ekstrinsik dong. Kamu butuh uang, kamu butuh penghargaan. Tapi di satu sisi, untuk mendorong adanya keberhasilan dalam mendapatkan reward itu, dalam diri kamu tuh harus ada motivasi intrinsik. Itu gambarannya.
Contoh, extrinsic motivation kamu untuk mengikuti kelas ini adalah untuk mendapatkan A. Tapi gimana mungkin kamu bisa dapat A kalau dalam diri kamu tidak ada rasa ketertarikan? Gimana mungkin dalam diri kamu bisa dapat nilai A kalau kamu ngerasa bahwa libur Lebaran kayaknya harus diperpanjang gitu? It's very impossible ya, kalau ngomongin kayak gitu. Jadi, sekali lagi, kita bisa dapat nih motivasi yang sifatnya intrinsik, seperti misalnya achievement yang dibentuk dalam diri, curiosity, ketertarikan, rasa penasaran, rasa peduli, dan lain sebagainya, kalau kata teorinya adalah kamu punya 3 hal, atau 3 hal dalam diri kamu tuh terpenuhi. 1, kamu punya yang namanya competence. Competence itu artinya adalah, kamu bisa nggak sih adaptasi dengan apa yang kamu lakukan? Kamu bisa nggak sih beradaptasi dengan situasi yang saat ini sedang kamu jalani? Itu competence. Jadi competence itu nggak mesti sesuatu sifatnya skill. Bisa nggak sih kamu dealing dengan environment kamu? Kalau misalnya ternyata nih, kita ngambil contoh kelas ini, sebenarnya secara kompetensi harusnya bisa karena kamu semester 6 dan semester 7 gitu kan. Ini disesuaikan dengan semester kamu. Tapi kalau ini sama kelas ini dikasih ke semester 1, mereka bakalan kelabakan. Itu competence. Terus yang kedua adalah autonomi. Autonomi itu adalah kamu bisa punya yang namanya motivasi intrinsik kalau kamu punya yang namanya kontrol terhadap hidup kamu. Kalau kamu nggak dijajah sama orang lain, kalau kamu bisa memutuskan yang terbaik buat kamu itu apa. Kalau misalnya saya sebagai dosen memberikan kebebasan kamu untuk, contohnya tugas kemarin membebaskan kepada kamu untuk memilih siapa yang akan menjadi narasumber, itu autonomi, teman-teman. Beda case-nya sama misalnya kalau saya sebagai bos terus tiba-tiba saya meminta karyawan saya untuk bergerak berdasarkan seluruh komando saya dan dia tidak boleh berimprovisasi. Bagaimana mungkin dia bisa punya motivasi intrinsik? Gitu. Jadi pastikan ada yang namanya autonomi. Terus yang berikutnya adalah relatedness. Itu maksudnya adalah kamu punya bonding sama orang-orang di sekitar kamu. Kamu punya keterikatan dengan misalnya teman kuliah kamu mengenal dosen kamu punya hubungan yang baik dengan orang lain, itu akan membuat kamu jadi punya namanya motivasi intrinsik, atau itu akan tumbuh, gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk juga, gitu, si Syarukan di video TED Talk-nya tiba-tiba punya motivasi intrinsik. Percaya deh, dia bisa kayak gitu karena ada kompetensi, dia bisa acting, dan bisa menari. Secara otonomi adalah dia pribadi yang tidak ngikutin orang lain, dia jadi diri sendiri. Secara relatedness adalah dia punya hubungan yang baik dengan Tuhannya, dengan dirinya, dengan istrinya, dengan keluarganya. Dan itu ngebentuk dia ngerasa bahwa oke, karir acting saya itu bukan ngejar saya jadi bilioner, tapi saya ingin ngejar saya jadi pribadi yang bisa menyebarkan mohabbat, kata dia di video TikTok-nya, menyebarkan cinta buat orang lain. Itu tujuannya, intrinsic motivation. Jadi sebelum misalnya kamu mau diinterview nih sama orang lain di kerjaan atau beasiswa, cek dulu kompetensi kamu kayak gimana, autonomi kamu gimana, relatedness kamu kayak gimana. Gitu. Oke. Ini emang agak susah untuk dipahami untuk kalian sih sebenarnya, tapi ini adalah sebagai gambaran. Kalau secara kebutuhan dasar manusia, gitu ya, yang tadi saya bilang, dia butuh 3 hal. 1, dia butuh yang namanya, adanya namanya autonomi, yang tadi saya bilang, ada butuhnya namanya competence, satu lagi adalah punya hubungan yang baik sama orang. Jadi dia punya, ya tadi ya, autonomi, competence, sama relatedness. Nah, ini akan menjadi suatu spektrum dalam melihat kebutuhan motivasi seseorang. Bisa teman-teman lihat, basically, yang namanya manusia, itu mostly akan selalu mencari yang namanya extrinsic. That's why orang gampang serakah ngejar uang. Orang bisa saling bunuh-bunuhan ngejar pride. Jadi sebelum kita ngomongin
Kenapa sih orang tuh jahat? Kenapa sih orang itu ambisius banget? Cek basic psychological needs-nya dia. Wah, wah, Sebelum kita wah, ngehakimin orang, kok dia mah ambisius banget wah. sih kerjaannya? Kok dia mah gitu? Kok dia mah gitu kan? Cek dulu Eh, the reason astaga. why-nya dia tuh apa sebenarnya. Bener-bener. Nah, kalau misalnya kamu dalam motivasi yang sifatnya Eh, intrinsik, gitu ya, hal yang kamu cari itu bukan segala sesuatu yang sifatnya hedonistik. Jadi bukan ngejar jumlah uang yang setiap bulan kamu dapatkan, jumlah nilai yang harus kamu dapatkan, tapi kamu ngejarnya apa sih? Enjoyment, fun, rasa pemberdayaan dalam diri kamu, itu intrinsik. Dan otomatis kalau kamu lihat di sini, position on relative autonomic continuum, orang yang punya intrinsic motivation secara autonominya atau secara independensinya, dia jauh lebih tinggi dan nggak gampang makanya. ketergantungan sama orang lain. Kalau yang paling ujung lagi, ini kayak spektrum gitu ya, garis ya teman-teman. Lupa matiin mic. Paling ujung ke paling kiri Oh ujung my sama paling god. kanan ujung. Why does Paling this? ujung lagi itu yang namanya amotivation. Berarti kamu nggak punya motivasi sama sekali gitu ya untuk ngelakuin sesuatu. Di sini kamu bisa lihat dia nggak punya intensi itu nggak ada niatan. Sama dia juga punya masalah personal causation. Itu artinya dia ada isu personal yang bikin dia jadi gak mau ngelakuin sesuatu. Gitu. Jadi ada dua spektrum yang kita tarik. Paling ujung sama paling ujung itu adalah internal, berarti itu beneran sangat sangat ajek. Paling ujung lagi kamu tarik itu paling gak ajek gitu. Nah di tengah-tengahnya itu ekstrinsik. Nah ekstrinsik itu macam-macam bisa kita lihat. Apakah kita punya niatan untuk naik jabatan itu salah? Enggak. Apakah kita punya niatan untuk nyari uang biar bisa orang tua kita diumrohin itu salah? Enggak juga. Apakah kita salah untuk dapat nilai A? Yang enggak salah juga gitu. Yang jadi masalahnya di mana coba? Kalau kita ngomongin motivasi, perilaku kita. Jadi mau apapun motivasi yang kamu lakuin, syukur-syukur jauh lebih baik kalau intrinsik. Itu, kalau ekstrinsik, berhubungan dengan motivasi kamu. Berhubungan dengan perilaku kamu. Iya nggak apa-apa juga dong kalau misalnya kamu cita-citanya adalah, saya pengen kaya raya, sekaya Raffi Ahmad, biar nanti saya bisa membantu banyak orang, ya nggak apa-apa juga. Karena motivasi sekompleks itu. Gitu ya. Jadi kalau kamu ngomong extrinsic motivation, ya itu dibagi lagi. Lihat ya, semakin kamu external regulation, semakin itu sifatnya ngejar yang namanya pengakuan, pencapaian dari orang lain. Kalau kamu integrated regulation, itu zona yang sangat baik sekali dan ideal. Karena yang kamu lakukan itu, meskipun kamu ngejar sesuatu di luar diri kamu, tapi kamu masih bisa meregulasi itu dengan baik. Contoh kayak tadi case-nya. Ya Bu, saya nggak apa-apa dong, saya pengen kerja, terus saya dapat uang banyak, terus saya pengen membangun komunitas di sekitar kampung saya. Itu integrated regulation namanya, ekstrinsiknya. Tapi semakin kamu nyarinya external regulation yang semakin ke sebelah kanan gitu ya, semakin kamu sulit untuk mengkontrol. Kontrol kamu jadi rendah, kamu jadi lebih gampang ketergantungan. Itu yang nggak baik. Itu sebenarnya gambaran kenapa kita ngomongin motivasi. Itu sifatnya kompleks karena berhubungan nanti akan dengan perilaku kamu. Tapi sekali lagi pesan dari saya adalah sebagai seorang profesional, pada saat orang bertanya kepada kamu mau kamu nyari kerja di interview dan lain sebagainya, pastikan kau punya kombinasi keduanya. Ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Kan nggak lucu ya kalau ditanya, Nita, kenapa kau ingin kerja di sini? Karena di sini gajinya gede, Bu. Kau bisa bayangin, berarti dia di external regulation. Mau saya pilih nggak? Nggak dong, karena dia lebih dekat ke motivation. Terus kalau gajinya gak gede, pasti dia males dong kerjanya. As simple as that. Itu. So you need to understand kalau
di mana posisi kamu dalam melakukan sesuatu. Tujuan kuliah kamu apa? Cek aja di sini sebenarnya sama kamu. Itu pentingnya untuk belajar motivasi. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Dan di sini saya akan capture dua hal, capture dari TED Talk yang teman-teman udah tonton kemarin. Seperti yang saya tadi nih, Shah Rukh Khan tuh bilang kan, you may use your faith to make people afraid and terrify them into submission, or you can use it to give courage to people so they rise to the greatest heights of enlightenment. Yang kayak tadi, kamu boleh aja ngejar extrinsic motivation, misalnya power. Kalau tujuannya buat bikin orang lain merasa terdominasi dan tertakuti sama kamu, ya berarti itu external motivation-nya yang menuju yang tadi, yang sebelah kanan, external regulation. But it very different kalau misalnya tujuan kamu adalah untuk bikin orang lain merasa terlindungi dan merasa aman. Itu tujuannya. Jadi kamu bisa bayangin ya sama kamu, apapun yang kamu lakukan, itu pasti akan ada kombinasi keduanya, tapi yang jadi permasalahan adalah berat yang mana gitu. Berat intrinsik kamu atau berat ekstrinsik kamu gitu. Itu tuh harus bisa kamu coba seimbangkan gitu. Terus ini juga sama yang di TED Talk yang kedua. Dia bilang adalah yang quotes yang paling ngena adalah kan dia bilang keep your eyes on the prize ya. Dia bilang kayak gitu kan. Maksud price di sini itu bukan price uang, teman-teman. Tapi maksud di sini adalah price yang berhubungan dengan reward yang bisa bikin kamu happy. Reward yang bisa bikin kamu bertumbuh sebagai individu. Karena nggak ada ceritanya, kau pingin dapatin suatu hadiah, kalau kamu nggak ada usaha, itu gambarannya kayak gitu. But it's not just a big money. Kalau take away message itu. Kamu tetap harus punya price. Oke, price kamu misalnya, kau pengen lulus kuliah tepat waktu gitu. Itu goalnya. Price-nya adalah ketika kamu lulus tepat waktu, berarti kamu punya banyak kesempatan untuk ngelamar kerja, kamu punya banyak kesempatan untuk traveling misalnya, kamu punya banyak kesempatan untuk kursus, itu kan nggak berarti harus tentang uang gitu, yang harus kamu lihat. This is not just a big money. Jadi tetap aja pada dasarnya kamu harus tahu internal kamu apa, intrinsik kamu apa, ekstrinsik kamu itu apa. Gitu. Dan ini adalah Kristin Neff. Kristin Neff itu adalah salah satu salah satu tokoh yang saya senang banget sampai sekarang, dan dia adalah pencetus teori self compassion. Jadi kalau self compassion tuh dia sebenarnya bukan membantah sih, dia sebenarnya mengkritisi self love dan self esteem. Nanti teman-teman akan dapat materi ini setelah UTS. Dan orang itu dia gitu, Kristin Neff. Dia bilang katanya, kalau kamu ingin memotivasi diri kamu, pastikan motivasinya itu bukan atas dasar ketakutan, tapi atas dasar cinta. Kalau kamu ngerjain tugas, tapi ketakutan karena deadline, hati-hati, motivasi kamu salah. Kalau kamu pengen ngerjain sesuatu, misalnya skripsi, terus kamu ketakutan karena dosennya galak, hati-hati, itu salah juga. Kalau kamu misalnya pengen ngelamar kerja, atau kamu harus kerja gitu ya, bukan dengan alasan karena kamu pengen bertumbuh, tapi karena alasan takut Lebaran tahun depan ditanya kapan, itu juga salah. Kalau saya niatannya pengen nikah karena takut, misalnya Lebaran tahun depan saya masih ditanya kapan nikah, gitu ya, itu juga salah. So if you really want to motivate yourself, pastikan kamu lakuin itu atas dasar cinta, bukan atas dasar ketakutan. That's the main point, teman-teman. Dari tugas yang kamu lakukan kemarin. Nggak ada orang ceritanya orang profesional kerjain sesuatu atas dasar ketakutan. Semuanya dilakukan atas dasar mereka suka dan passionate dan interest. Gitu. Oke, that's all tentang motivation. So far, ada yang mau tanyain dulu atau gimana reaksi teman-teman setelah mendengar motivasi, boleh sampaikan di kolom chat. Saya ingin tahu gimana setelah ngedengerin tentang motivasi. What do you think?
Sampaikan aja di kolom chat. Biar saya tahu teman-teman ngedengerin saya apa enggak ya, gitu. Bu, saya ingin ini Bu. Oke, silakan Dio. Tanggapin tulang dari tadi. Ya jujur saya tuh orangnya ya gimana ya Bu, kalau ngelakuin sesuatu tuh harus istilahnya gimana ya, mudan gitu Bu, tahu mudan gak Bu? Iya tahu. Nah kayak gitu, jadi kadang misalkan saya tuh keseringan nunda-nunda gitu kan, soalnya kan gak ada motivasinya gitu. Tapi saat motivasi itu muncul tuh pas saya ngerjain sesuatu dan waktunya dan momennya pas saya ngerjain sesuatu saya enjoy gitu Bu. Mungkin dari situ saya juga belajar Bu. Ya intinya mah kalau ngerjain tugas atau apapun ya, sayanya harus benar-benar dalam kondisi yang fresh, kayak yang lagi good mood, baru saya ngerjain sesuatu itu enjoy gitu Bu. Oke. Dan mudah-mudahan kamu tahu ya cara bikin kamu bisa fresh dan good mood. Karena kan kita nggak bisa nunggu kan. Iya, nggak bisa nunggu. Ya itu random sih Bu datangnya, kadang-kadang kalau kadang good mood tuh emang nggak bisa ditebak. Misalkan kayak saya lagi nonton YouTube merasa happy kayak gitu, misalkan ada temen ngajak apa gitu, misalnya tiba-tiba merasa happy gitu. Yang namanya emosi atau feelings dia sifatnya kayak cuaca. Jadi dia datangnya cepet, kayak kamu ngerasain angin. Kamu ngerasain, nanti habis itu dia hilang lagi. Jadi kesimpulannya adalah, kalau kamu tiba-tiba dalam trigger emosi, trigger perasaan yang tidak baik, itu kamu harus cepat-cepat meregulasi itu dengan bijaksana. Karena yang namanya feelings itu nggak lama. Jadi kalau misalnya tadi Dio bilangnya, aku lagi bad mood misalnya karena si dia nggak ngabarin aku gitu ya selama seharian gitu. Ya udah, kamu cepat-cepat cari peralihan agar itu nggak jadi agar perasaan itu kan berarti kamu punya emosinya adalah emosi kecemburuan gitu ya katakanlah. Itu nggak memakan waktu yang lama gitu dalam diri kamu. Dan kamu bisa cepat-cepat itu mengubah itu jadi sesuatu yang lebih baik gitu. Misalnya, kamu mengalihkan itu dengan olahraga, kamu mengalihkan itu dengan mendengarkan musik. Kalau yang suka Korea mungkin dengan nonton drakor gitu. Intinya, hidup itu nggak akan nunggu mood kamu. Jadi mau misalnya dia tuh moody gitu ya, deadline tuh nggak akan berubah jadi extended sampai menunggu moody kamu beres gitu. So you have to take an action gitu. Dan faktanya adalah ya itu semua terjadi di semua orang, termasuk saya juga gitu. Jadi kalau misalnya saya pagi tadi saya bete karena harus menjawab pertanyaan teman-teman soal tugas gitu, terus saya harus bawa gitu betenya saya ke meeting saya di kantor, nggak juga kan? Itu nggak profesional namanya. Saya cepet-cepet nih ngelakuin apa ya biar saya nggak bete. Oh, saya tahu saya nggak bete kalau saya dengerin musik yang upbeat gitu. Ya udah saya dengerin musik upbeat aja gitu, terus betenya hilang. Case close kan. Nah, gitu. Oke, anything else? Gimana feedback teman-teman soal tentang motivasi sejauh ini? Ada lagi? Apakah teman-teman merasa tercerahkan gitu? Oh, saya jadi tahu ternyata motivasi itu kayak gini loh. Atau teman-teman ngerasa, wah ini boring sih Bu, ngapain belajar kayak gitu? Itu juga boleh soal disampaikan. Penting. Silahkan. Ayo teman-teman, pasti ada lah kesan yang kamu dapatkan di pikiran kamu soal tadi materi motivasi yang udah kamu dapatin sebelumnya dengan yang sekarang juga. Silakan. Nggak ada? Wah, I'm very upset. Very disappointed. Oke, beside Dio ya, yang tadi udah ngomong, thank you Dio, saya merasa terapresiasi karena saya ada yang nanggepin. Oke, kadang saya bingung juga ya, apakah ini bentuk dari Zoom online yang bikin kalian jadi pasif, or my teaching method is not impressive. I don't know the factors, but to be honest, bikin materi itu it's not simple as you think.
I've been teaching for more than 3 years. Saya tuh ngajar udah dari Unpad, STEMIC ini yang kedua. Pertama saya ngajar di Unpad. And I told to them, creating syllabus, assignment, reading all of your tasks is not easy, guys. So if you don't do any communication with me, it's very hard for me to evaluate. Paling susah loh buat saya buat ngeevaluasi, saya tuh ngajarnya udah bener apa belum. And I don't know your situation right now. Itu yang paling penting. Saya nggak tahu situasi kamu sekarang kayak gimana. But if you in the hardest time to speak, you can say or mention di grup, di kolom chat. It's very hard for me to recognize, ini tuh kelasnya tuh jalan nggak sih gitu. Kalau nggak ada yang ngomong gitu, kalau nggak ada yang interaksi sama saya di kolom chat, since it's not a webinar guys, itu bukan webinar gitu. Kalau saya webinar 90 menit saya ngajar, bodo amat deh saya mau ada yang dengerin saya apa enggak gitu. Yang penting 90 menit terdeliver, but it is class. So I don't know whether you understand me or not if you don't talk. Dan kamu pun juga nggak akan pernah tahu apa yang saya rasain kalau saya nggak ngomong kayak gini. I'm very disappointed, guys. Sorry. Meskipun kamu habis libur lebaran, meskipun kamu habis ngelakuin banyak hal selama libur lebaran, itu juga saya lakuin, gitu kan. Meskipun kamu masih vibes-nya mageran, rebahan, itu pun juga terjadi di saya di pekan-pekan kemarin, gitu. But I against myself untuk bisa hadir di kelas ini loh. So should we going atau kita stop sampai sini aja kelasnya? It's up to you. Mau dilanjutin atau nggak usah dilanjutin? Lanjutin. Lanjut, Bu. Lanjutin, Bu. Kenapa saya harus lanjut? Is the material important to you, or is it something that you can find in the internet as free as you can? Menurut kamu kenapa saya harus melanjutin ini? Why is it important to you? Karena buat saya udah ngelewatin fase materi ini tuh berpuluh-puluh kali gitu. Saya udah baca teori ini tuh udah hampir ratusan halaman gitu, teman-teman. So, if someone asks to me, is it important for me? No. But I want to ask to you gitu. Penting nggak sih buat saya lanjutin ini lagi? Kalau penting kenapa? Anything else? Yang jawab lanjut tuh cuma 2 atau 3 orang loh. Padahal di ruang kelas ini ada 70 orang. Or I negotiate with you aja gimana? Yang mau stay di sini untuk ngedengerin materi ini, stay in kolom chat and stay. Yang gak mau ngedengerin, leave the Zoom. Masih dihitung absen. Simpel kan? Masih dihitung absen. Maksudnya saya nggak akan nge-anulir absen kamu gitu maksudnya. Tapi saya mendingan make sure aja gitu yang ikutan ini yang emang emang mau ngedengerin aja gitu dan mau berinteraksi aja sama saya gitu. Jadi yang nggak mau juga nggak apa-apa. Ini bukan yang kayak ancaman klise guru atau teacher gitu ya yang kamu dengerin keluar gitu. Itu tuh beneran sebenarnya. Ini namanya opsional gitu. Dan saya pernah ngelakuin untuk saya keluar dari kelas karena saya ngerasa saya sedang tidak butuh gitu.
Dan di luar negeri itu common. Dosen nanya kayak gitu. Kalau kamu nggak mau, ya udah, nggak apa-apa, keluar aja. Saya masih bisa ngitung absen. Gitu. Should keep going or not? Keep going, Bu. Oke. Oke. Saya lanjut ngajarnya cuma ke Dio ya, berarti ini. Oke. Lanjut ya, teman-teman. Oke, thank you, Ririn. Oke, keep going. Yang nggak lanjut juga nggak apa-apa ya. Maksudnya yang mau keluar juga it's okay. No worries. Saya nggak masalah dengan itu. Oke. Kita masuk yang kedua. Kita ngomongin tentang talking about stress. Di sini saya pengen ngasih gambaran ke teman-teman aja tentang apa keterhubungan antara motivation dan juga stress. Jadi ketika kita ketika kita ngomongin si stres itu sendiri gitu ya, teman-teman bisa ngelihat di sini. Stres itu punya kurvanya. Dan pada dasarnya setiap yang kita lakukan itu pasti ada di titik kurva-kurva tertentu. Kalau garis yang ini, X ini menggambarkan pressure-nya teman-teman. Jadi semakin workload-nya banyak, semakin tantangannya banyak, semakin tugasnya susah, itu pressure, itu ngomongin pressure. Yang ini performance. Ini ngomongin motivasinya. Atau ngomongin tentang kalau tadi ada yang cerita kalau saya lagi gak dalam kondisi gak mood, saya biasanya agak sedikit mager gitu. Kalau saya dalam kondisi sesuatu, saya biasanya dalam kondisi kalau misalnya saya dalam kondisi tugasnya banyak, saya jadi lebih rentan untuk nunda gitu misalnya. Itu ngomongin performance atau ngomongin aksinya kamu, perilakunya kamu. Nah, kalau tugasnya terlalu banyak sama tugasnya terlalu susah, apa yang akan kamu lakukan secara manusiawi? Otomatis bawaannya pengen nunda. Ini, performance. Lihat, semakin pressure-nya tinggi, semakin performance kamu jadi lebih rendah. Damn it, I give up. This is getting to me. Ntar lah, gue nonton Netflix dulu. Ntar deh, gue kongkow dulu, ntar deh, gue kemana dulu deh, gitu. Jadi, bisa jadi, kamu nunda, itu bukan karena kamu malas, tapi tugasnya kesulitan buat kamu. Itu satu idenya. Terus yang kedua, bisa jadi juga, misalnya kayak gini, pressure-nya tinggi, di sini ada gambaran, pressure-nya rendah, terus performance kamu bisa jadi juga rendah. Kenapa? Karena kamu ngerasa bosen. Jadi ada dua case di sini kalau gambarannya, kalau kamu ngomongin si stres, pertama, tugasnya kesusahan, jadinya kamu nunda, atau kamu nggak punya kerjaan lagi jadi hoream, jadi bosen. Sorry, ini sebenarnya agak kurang pas sih sebenarnya Yerkes-Dodson Law-nya. Teman-teman bisa cari sebenarnya di Google hukum Yerkes-Dodson ini. Di situ akan lebih ada gambaran. Saya lupa. Harusnya bukan yang ini capturing-nya. Ada yang lebih lengkap lagi. Cuma gambarannya kayak gitu. Jadi ada dua alasan kamu nunda. Pertama adalah kalau enggak tugas kamu kesusahan atau kebanyakan, akhirnya kamu jadi overload. Satu lagi adalah kegampangan. Terus idealnya adalah di mana tengah-tengah. Artinya ini sangat ideal. Pressure-nya tidak terlalu banyak, performance kamu pun juga tidak terlalu rendah gitu. Dan biasanya gitu ya, yang bisa mengontrol stres itu bukan si pressure-nya, tapi diri kamu sendiri. Kalau misalnya overload tugasnya banyak, kebanyakan atau kesusahan, kan kamu bisa mengurai itu jadi kerjaan-kerjaan kecil. Biar apa? Biar dia tidak terlalu menekan secara pressure dan performance kamu tidak terlalu rendah atau tidak terlalu dipaksa gitu maksudnya. Itu hubungannya. Jadi kalau misalnya kamu males ngerjain sesuatu, saya selalu refleksinya gini, duh, kok Senin ini kok mager banget ya? Oh, pas saya cek to-do list banyak banget. Oh, pas saya cek Google Calendar banyak banget meetingnya. Itu biasanya jadi kendala. Terus caranya gimana biar itu tetap menjadi stres yang baik gitu.
Saya memastikan melakukan dari yang paling gampang dulu. Saya memastikan dari pekerjaan-pekerjaan yang ringan dulu. Pagi hari saya nggak mungkin ngerjain pekerjaan yang berat dong. Saya harus ngerjain pekerjaan-pekerjaan yang simpel dulu. Itu maksudnya. Jadi, terlalu banyak tekanan juga nggak baik. Nggak ada tekanan dalam hidup kamu juga, itu juga nggak baik. Jadi, bersyukurlah kalau kamu dapat ujian, dapat tugas, dapat kesempatan untuk mencoba di luar comfort zone kamu. Karena di situ kamu akan belajar untuk bisa memaksimalkan potensi diri kamu. Dan ada satu penelitian yang bilang, pada saat kamu sedang dalam kondisi stres atau kondisi tertekan, itu akan membantu kamu sebenarnya untuk meningkatkan muscle memory kamu. Jadi otak kita itu kan kayak otot ya, teman-teman. Otak kita kan sebenarnya sama ya, organ tubuh juga. Pada saat dia sedang dalam kondisi kondisi dengan penuh tantangan, tapi dalam kurung tantangan yang memang bisa kamu kendalikan gitu ya, itu justru akan bikin saraf-saraf neurotransmitter di otak kamu tuh jadi semakin berkembang, nggak stuck. Tapi kalau misalnya kondisinya, sorry to say, traumatis, itu juga nggak baik, karena bikin muscle memory di otak kamu jadi terhambat. Jadi ibarat kayak olahraga tuh, kalau olahraga pertama kamu masuk gym, terus kamu langsung dikasih beberapa series olahraga dari kardio sampai ke angkat beban dalam satu waktu, itu kan jadi stres yang gak baik buat otot kamu, ya sama diri kamu juga kayak gitu. Makanya kenapa kuliah itu ada 8 semester. Biar kamu terbiasa dengan tahapannya. Semester 1, oh kamu tahu pengenalannya tuh kayak gini, semester 2 kayak gini, semester 3 kayak gini. Sama kayak kamu sekolah dasar kelas 1 belajarnya apa sih? Nyanyi, bacanya juga bukan baca yang berat kan, bukan baca koran, tapi kan baca buku cerita anak, bobo gitu waktu zaman saya. Nah itu untuk ngebentuk sih, kamu terbiasa untuk naik kelasnya. Jadi jangan nganggep semua stres itu buruk, teman-teman. Nah, stres itu ada 2. Ada yang namanya eustress, satu lagi adalah distress. Eustress itu sebenarnya yang diambil dari bahasa Yunani. Eu itu di bahasa Yunani itu artinya euforia, euphony, pleasure, menyenangkan lah. Gitu, eustress gitu. Kalau di kebahagiaan ada namanya eudaimonic. Kebahagiaan yang tumbuh dari dalam diri namanya eudaimonic, lawannya hedonistic. Jadi si eustress ini gitu ya, impact-nya tuh akan bikin kamu jadi termotivasi, ngerasa excitement, punya produktivitas, resilience gitu kan. Contohnya adalah bagaimana kamu misalnya doing what you love gitu. Kamu ngerjain hobi kamu, misalnya hobi kamu let's say adalah menjahit, terus kamu dapat orderan 10 jahitan gitu dalam satu hari. Kalau kamu suka ya kamu bakalan enjoy kan. Terus misalnya achieving a goal, kamu punya misi nih, gimana caranya gue bisa dapat misalnya skor sekian gitu, maka gue harus ngelakuin A, B, C, D, E gitu, itu eustress. Terus misalnya kita senang, teman-teman senang nggak sih main permainan adventurous kayak di Dufan, terus di Trans Studio gitu, itu kan sebenarnya kalau kamu naik roller coaster gitu ya, atau naik kamu baling bambu lagi Doraemon kali, biang lala gitu maksudnya, dan sebagainya, kora-kora gitu, itu kan sebenarnya ngajak kamu untuk punya stres sebenarnya itu, tapi itu stres yang baik. Makanya kenapa orang rela nonton film horor, teman-teman, rela orang nonton film Seudino sampai 3 juta, karena dia tuh nyari stres. Dan saya termasuk orang yang nonton Seudino gitu, pada Barijengga rame. Gitu teman-teman. Jadi, kamu tuh bisa bayangin sebenarnya hidup kita itu, pada dasarnya itu nyari stres. Ngapain sih orang rela-rela ngantri di Dufan abis puasa, karena tahu sama puasa itu kerjaannya monoton. Dan dia nyari adventurous untuk naikin hormon adrenalinnya dia. Kenapa sih sebagai seorang bos, kita tuh nggak bisa selalu baik, maksudnya dalam artian tuh baik tuh senyum, ramah gitu ya. Ada momen dimana kita tuh harus negur mereka, ya biar naikin hormon adrenalinnya dia. Nah itu just stres yang baik. Jadi, apa yang kamu lakukan, itu pastikan jadi stres yang baik. Itu tugas kamu. Pikirin caranya. Kalau yang satu lagi, distress, itu dis itu dalam bahasa Latin artinya bad. Jadi kalau semua kamu nemuin kata depannya dis, kayak distress,
fungsional, apalagi tuh bahasa-bahasa Inggris depannya dis itu artinya sesuatu yang buruk aja. Contohnya apa sih? Apa sih impact-nya kalau misalnya kamu ngalami stres yang kronik? Ini biasanya kronik ya. Kamu akan yang mengalami namanya depresi, sakit kepala gitu ya. Terus misalnya habis energi kamu, tiba-tiba ada mood swing gitu. Contohnya paling gampang apa? Misalnya krisis finansial, kemudian traumatik secara intergeneration. Waktu misalnya zaman saya pernah dikasih tahu sama teman saya, dia bilang kakeknya itu pernah didiagnosis depresi berat, nular ke cucunya. Jadi ada hubungan genetikal. Atau dulu pernah ada case-nya di mana pada saat penjajahan Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman, kemudian itu bikin satu area di sekitar situ punya yang namanya stres berjamaah. Itu di stres. Tapi kan itu efeknya karena penjajahan ya. Atau deadline-nya misalnya yang nggak manusiawi. Misalnya, hari ini kamu tolong kerjain report 250 halaman ya, dikumpul nanti jam 12 malam gitu ya. Stres nggak lo? Stres kan pasti kayak gitu. Atau misalnya hari ini kamu tolong ya bikin candi, saya nggak mau tahu, pokoknya harus beres besok pagi kayak Roro Jonggrang. Stres nggak tuh? Ya stres lah. Makanya si Bandung Bondowoso juga langsung nyari jin kan buat ngebantuin dia ya, karena dia stres lah, gimana ceritanya gue bisa bikin candi dalam 1 malam. Itu kronik. Atau misalnya kamu punya masalah dengan lingkungan pekerjaan kamu gitu. Misalnya bos kamu tiba-tiba mengkhianati kamu, atau misalnya teman-teman kamu ngegosipin kamu sampai kamu kehilangan kontrol, kehilangan jabatan kamu gitu. Atau perpolitikan di dunia pemerintahan gitu. Itu mungkin bisa jadi bikin distres. Atau kayak idol K-pop yang dia harus ikut menyikut sampai nggak ada rasa humanistiknya lagi gitu. Itu bisa bikin distres. Tapi kan kalau kamu kuliah, stresnya kamu tuh nggak akan sampai bikin distres. Jadi kalau pakai alasan gue bikin skripsi stres gitu ya, itu yang masalah kamu, bukan masalah si skripsi sama dosennya. Jadi saya tuh sering banget ngedenger excuse gitu teman-teman. Selama saya kuliah dari S1 S2, kemudian saya jadi dosen, saya sering banget ngedengerin obrolan mahasiswa, overheard saya tuh kalau lagi jalan ngedengerin, gue stres banget sama tugas ini dan sebagainya. Iya, karena kamu nggak bisa reframe itu jadi you stress. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba kamu kuliah terus karena satu kesalahan kecil, misalnya katakanlah kamu lupa mengisi nama gitu ya di lembar soal, terus kamu di DO, ya kamu boleh dong jadi distres. Tapi kalau cuma kamu dapat tugas kuliah masing-masing matkul 1 gitu, terus kamu jadi distres, kan nggak lucu ya. Resilience kamu rendah banget, berarti kamu nggak punya daya tahan. Gitu kesimpulannya. Ya semua stres itu buruk, dan manusia itu selalu nyari stres. Jadi kalau dapat stres, dapat tugas, jangan langsung menghakimi. Coba diacari dulu, nanti aku dapat hikmahnya apa dari materi ini. Kalau kata si Akbar Selamat kemarin guest lecture, bilangnya adalah harus punya growth mindset ya, biar stresnya nggak terlalu stres gitu. Nah, ini ada teknik stress management, karena tadi saya ngasih tahu adalah penting untuk kalian untuk punya namanya emotional regulation. Jadi ada 4 cara yang harus kamu lakukan. 1, stress management adalah avoid. Avoid ini bukan berarti kamu menghindari semua jenis tantangan. Jadi misalnya, wah ada matkul susah, gue tinggalin deh, kayaknya nggak usah deh. Kayaknya ada dosen galak, gue harus menghindar dari dia deh gitu. Bukan itu. Tapi hindari hal yang nggak penting maksudnya. Contoh apa sih hal yang nggak penting? Mikirin hal-hal yang belum kejadian. Kayaknya Bu Hana tuh bakal ngasih nilai gue jelek deh, kan belum juga kejadian. Kayaknya dia jahat ya ke gue, kan juga belum ada kejadiannya. Jadi hindari overthinking, ya. Itu bisa membantu kamu. Jadi hindari hal yang nggak penting. Contoh hal yang nggak penting adalah mikirin omongan orang. Itu nggak penting juga. Gitu. Terus yang kedua adalah alter atau ubah situasi sesuai dengan kontrol diri. Katakanlah kamu punya 4 tugas dalam 1 minggu, terus kamu belajar untuk mengontrol itu dengan baik dan bijaksana. Caranya adalah dengan paling gampang adalah kamu nyicil.
Karena yang bisa kamu kendalikan adalah diri kamu sendiri, bukan deadline tugasnya. Mengurangi jam nongkrong kamu, mengurangi jam nonton Netflix kamu. Itu kan ubah situasi sesuai dengan kontrol diri. Terus, yang berikutnya adalah adapt. Maksudnya apa? Jangan kabur dari masalah, karena nggak akan nyelesain apapun. Deadline nggak akan tiba-tiba bertambah, kerjaan kamu tiba-tiba nggak akan berubah, kecuali kamu pakai joki. Tapi itu pun juga, kalau pakai joki juga kabur dari masalah ya, nggak mau nyoba sendiri. Itu juga champion sih, menurut saya. Jadi, adapt to the stressor. Jangan kabur dari masalah, hadapi, lakuin. Bukan nyari hasil yang sempurna, tapi kerjain dengan maksimal. Terakhir, ada accept. Belajar menerima apapun tantangan yang kamu dapatkan atau hadapi. Nah, di situ kamu akan belajar. Gitu, teman-teman. The last but not least dari saya, sebenarnya saya ingin bilang, hidup itu bakalan banyak tekanan sama tantangan. Tapi jangan lupa, kalaupun ada tekanan dan tantangan, untuk belajar kembali ke diri sendiri. Kalau saya selalu nekanin ke menti saya di panti asuhan, saya selalu bilang, because your home is your soul. Meskipun saya tahu teman-teman akan banyak kerjaan, ada yang nyambi kerja, ada yang nyambi ngebantuin mama di rumah, ada yang nggak ngerasa bahwa kuliahnya kurang ekspektasi kamu, whatever it is, hadapin, tapi jangan lupa untuk belajar sayang sama diri sendiri. That's the biggest point. Itu, teman-teman, that's all tentang stress management. If anything yang mau kamu tanyain, feel free to confirm atau untuk sampaikan ke saya lewat kolom chat atau langsung ngomong aja sebelum saya ngomongin weekly assignment. So far ada yang mau tanyain? Saya mau nanya, Bu. Boleh, ini siapa ya? Muhammad Ihsan, Bu. Oh, oke, silakan Pan. Jadi gini, Bu. Kan Ibu tuh kayak sibuk ya, kayak ngajar di sini sih, di sana, di sini gitu, Bu. Otomatis kan kayak banyak kerjaan dong, Bu. Nah, caranya Ibu sendiri buat mengurai pasti stres kan, Bu, kalau banyak kerjaan itu. Sekarang sih udah biasa sih. Nah, caranya Ibu buat Iya. Kayak caranya Ibu yang dulu tuh kayak buat mengurai si stresnya itu gimana sih, Bu? Terus dari cara bagi waktunya itu gimana? Terus dari motivasinya juga kayak gimana gitu, Bu? Cara Gitu aja, saya, oke. That's very good question. And the bravest question juga. Karena nanyain tentang diri saya ya, gimana saya ngelakuin hidup. Awal-awal sih pasti merasa overload ya, teman-teman. Maksudnya ya manusiawi lah, orang yang biasanya cuma satu peran, dulu kuliah cuma jadi mahasiswa, dan anak di rumah beres kuliah langsung tiba-tiba multi peran gitu. Pasti ngerasa yang namanya awal-awal kaget gitu. Makanya banyak yang kejadian kalau misalnya kayak seorang ibu, teman-teman pernah ngedengar kan baby blues, post bla bla depression yang setelah melahirkan, itu efek samping karena punya peran baru. Jadi selama kamu hidup pasti kamu akan selalu ketemu sama peran baru, dan semakin kamu gede, semakin kamu dewasa, peran kamu bukan satu tapi akan terus nambah. Dan itu faktanya, itu satu. Saya menyadari kalau fakta bahwa saya itu adalah pribadi yang multi peran. Terus biar saya nggak stres adalah saya nggak harus jadi orang yang hebat di semua peran saya. Tapi saya harus jadi orang yang maksimal di peran saya. Itu dua hal yang beda. Terus yang ketiga adalah saya mencoba untuk mengurai apa yang ada di pikiran saya setiap hari, pagi dan malam. Pagi saya mengurai itu dalam artian apa yang harus saya lakuin. Malam adalah saya bikin catatan syukur, gratitude journal. Pesannya so mindfulness banget ya gitu. Tapi kalau nggak gitu saya nggak akan pernah ngerasa cukup, teman-teman. Kalau saya nggak pernah ngelatih diri saya untuk bikin gratitude journal setiap malam, saya bisa membayangkan setiap pagi saya selalu serakah, entah dengan kerjaan produktivitas atau kerjaan untuk membuat diri saya merasa unggul setiap saat. Terus berikutnya adalah
saya mencoba untuk melihat stres itu dalam bingkai yang menarik, dalam artian hidup tuh pasti ada yang nyebelin dan pasti ada yang selalu bikin saya ngerasa kesusahan gitu ya, tapi reframe saya di pikiran itu adalah itu sifatnya sementara. Jadi saya punya satu set apa ya, dibilang sampai sekarang mungkin dari zaman saya kuliah dulu, saya nggak terlalu banyak aktivitas yang bikin saya jadi kehilangan diri sendiri, dalam artian kalau stres kan sebenarnya kalau kronik itu bikin kamu kehilangan diri sendiri. Saya pernah ngalamin 2022 tuh saya 6 bulan kerja sebagai konsultan di kementerian. Kerjaan itu beneran nggak sangat saya banget sebenarnya. Karena jam 7 pagi tuh saya harus udah mulai meeting, teman-teman, meeting Zoom, dan beres-beres seluruh agenda meeting saya tuh selalu beres jam 11 malam, setiap hari. Bahkan weekend saya diambil, harus ngambil. 6 bulan tuh saya kontrak jadi konsultan di kementerian. Sampai saya tuh merenungi kayak gini, teman-teman. Kok saya gampang marah ya? Secara kerjaan tuh nggak susah, teman-teman. Maksudnya, itu bukan kerjaan yang bikin saya jadi harus stressful. Beda waktu saya ngerjain tesis. Tesis itu sesuatu yang baru, jadinya bikin saya cukup stressful, dan artian saya harus adapt dengan zona nyaman gitu, zona nyaman yang baru gitu. Tapi kerjaan yang di kementerian itu kok enggak, teman-teman. Tapi saya ngerasa saya gampang marah, saya gampang berprasangka buruk sama orang lain, terus saya ngerasa nggak peaceful gitu dirinya. Biasanya orang yang peaceful tiba-tiba jadi bete gitu bawaannya tiap hari. Saya tuh jadi menganalisis dalam 24 jam itu saya ngelakuin aktivitas tuh ternyata proporsi hidup saya tuh nggak balance. Biasanya saya punya waktu untuk ibadah tuh nggak ada. Saya tuh inget banget ada momen di mana ini meeting jam 3 sore, saya sholat asar, teman-teman, depan saya Zoom. Karena saya benar-benar ketakutan, saya dipanggil di Zoom. Kenapa nggak saya bilang aja, maaf ya saya lagi sholat asar dulu gitu. Di situ saya jadi belajar sesuatu kalau ternyata terlepas saya bekerja di mana, saya lagi ngebantuin siapa, mau itu kementerian yang sifatnya sangat feodal sekalipun gitu, saya tetap harus punya batasan diri yang sehat. Dan saya nggak bisa bilang itu pas kemarin, karena saya ketakutan kontrak saya dicabut. Niatannya duit banget ya. Dan itu salah. Dan saya ngerasa itu salah. Sampai akhirnya saya punya teman, satu kerjaan di konsultan itu juga, dia psikolog, teman-teman bayangin, dia psikolog. Rekan saya itu psikolog. Kita ada meeting jam 9 malam, jam 8.30 tuh dia nge-WA saya, Han, sorry ya gue telat, gue muntah-muntah. Terus saya nanya, lu kecapean ya? Padahal ini kerjanya working from home loh, teman-teman. Terus saya bilang, enggak, gue psikosomatis, stres gue udah akut. Gue ketakutan kalau ketemu meeting. Jadi bisa dibayangin, teman-teman, kalau kamu nggak bisa bilang enggak, kalau kamu nggak tahu gimana caranya negosiasi tentang waktu kamu, kalau kamu nggak tahu apa self-care kamu, udah habislah kamu kayak saya waktu kemarin. Bayangin, dia psikolog klinis yang nanganin orang stres, dia sendiri harus ke psikolog, teman-teman, itu kurang miris apa? Jadi, itu pentingnya kamu untuk punya batasan diri, kamu tahu harus apa yang kamu lakuin, kamu harus tahu motivasi kamu itu apa. Dan pas kemarin saya punya kesalahan adalah mikirnya sangat ekstrinsik sekali, dan ngejarnya pride. Maksudnya saya punya pikiran, oke, karena saya di kementerian, wah kayaknya saya bakalan bergengsi banget sih untuk ngomong ke orang tua, ke keluarga, dan sebagainya, dan itu salah. Jadi, itu bikin kamu stres sebenarnya. Karena itu ya. Jadi, balik lagi. Kamu harus tahu apa yang harus kamu lakuin. Dan diri kamu lebih tahu sebenarnya dibandingin orang lain. Gitu sih, Van. Oke, Bu. Cukup menjawab. Makasih, Bu ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Saya akan nyampein weekly assignment teman-teman. Oke, jadi silakan di screenshot aja ya kalau misalnya teman-teman perlu lihat. Oke, ini yang ada dua. Pertama ada take home message via Instagram Story. Ini opsional sebenarnya karena seperti yang saya sampaikan, ini akan membantu kalian kalau misalnya nanti buat di minggu depan kalian akan mengumpulkan seluruh bukti kehadiran teman-teman sampai UTS gitu ya. Jadi ini take home message ini opsional. Terus yang berikutnya adalah
Karena kita topiknya tentang stres gitu ya hari ini, jadi di grup discussion nanti teman-teman untuk sharing tentang apa yang kamu lakukan untuk bisa menjaga keseimbangan diri kamu agar gak terlalu stres dan gak ada stres, which is itu adalah self-care. Misalnya, saya senang dengerin musik gitu, kamu bisa screenshot aja musik yang kamu sering dengerin itu kayak gimana, terus kamu kasih caption yang bisa menginspirasi teman-teman kamu untuk melakukan hal yang serupa. Karena bisa jadi teman-teman kamu yang ada di ruangan ini, di dalam Zoom ini, dia sebenarnya butuh cara atau butuh solusi tentang gimana cara dia untuk bisa coping dengan stres itu. Jadi semakin banyak referensi, semakin kamu akan jauh lebih punya variasi cara. Misalnya, self-care-nya ada dengan olahraga. Share aja, ini olahraga lari yang pernah aku lakukan, maraton dan sebagainya, dan ini bikin aku jadi punya hormon endorfin dan sebagainya. Itu group discussion. Nanti saya juga bakalan ikutan untuk share cara biar self-care atau healing kalau in the middle of the chaotic ya, harus gimana. Itu deadline-nya before 3 p.m., jadi sebelum jam 3 sore hari ini. Itu untuk weekly. Gampang ya, untuk yang weekly. Oke, buat yang midterm exam, ini adalah gambarannya. Jadi, nanti teman-teman harus buat secara mandiri, grup consists of 4 until 5 people. Jadi, teman-teman silakan atur sendiri. Saran saya adalah sesuaikan dengan teman-teman satu jurusan yang sama, biar teman-teman gampang. Buat grup consists 4-5 orang. Terus, teman-teman akan bikin podcast. Sama satu episode broadcast-nya. Durasinya 20-30 menit. Topiknya tentang apa? Tentang apa yang kita pelajari dari minggu kedua sampai minggu ketujuh, yang hari ini. Jadi teman-teman nanti akan bikin podcast yang di situ kan ada 4-5 orang ya. Nanti diatur aja pembagiannya. Ada yang jadi pengisi suara podcastnya, ada yang bikin skripnya, ada yang edit podcastnya, dan lain sebagainya. Silakan diatur sama kalian. Terus, saya berharap bahwa ini di-upload ke Spotify atau YouTube. Jadi, kalau mau di-upload, pastikan satu akun untuk kelas ini. Jadi, jangan bikin akun masing-masing. Satu akun untuk kelas ini, biar kita compile, ada di situ semuanya. Dan yang bikin akunnya kalian, bukan saya. Jadi, silakan diatur koordinasinya gimana sama kalian. Deadline pengerjaannya 3 minggu, berarti dimulai dari minggu depan. Gitu ya. Jadi mulai 3 minggu, 3 minggu itu dalam artian kalian udah nge-planning dan juga udah mengeksekusi. Nanti di minggu terakhir, itu kalian nge-upload. Jadi total ada 4 minggu atau sebulan untuk UTS kalian. Jadi there's no reason yang bilang kalau tugas UTS-nya kesusahan, tugas UTS-nya keberatan, tugas UTS-nya ribet dan sebagainya karena waktunya sebulan dan ini grup tim. Oke. Itu, teman-teman, untuk detail tentang UTS, nanti saya akan sampaikan di hari Senin besok, itu ya. Now, take it easy, it will be fun. Saya pernah mengerjakan tugas kuliah yang lebih susah daripada ini, teman-teman. Jadi, ini bakalan seru sih sebenarnya, karena kamu jadi dituntut untuk mencoba recalling materi yang udah pernah kamu dapatkan. Dan kamu bahkan bisa mengkombinasikan itu. Jadi, nggak harus spesifik, kayak week 2 ngomongin apa, terus kamu, itu aja podcastnya, nggak. Tapi kamu bisa kombinasiin topik-topik itu, jadi satu tema yang menarik. Dan ini akan jadi portofolio kelas etika dan profesi untuk diperlihatkan ke STIMIK dan juga ke Yayasan Mardiranya. Dan nggak ada ceritanya ngomongin etika dan profesi kalau itu dilakuin sendiri, teman-teman. Kamu bakalan tahu profesionalisme kamu, dan kamu bakalan tahu juga profesionalisme teman kamu kalau kamu group team. So, learn from that mistake, learn from that process. Gitu ya. Oke. Bisa lah ya, bikin podcast kan kalian mahasiswa informatika. Kalau saya mah nggak bisa banget. Saya cuma bisanya ngomong. lebih kreatifan kalian ya.